Loh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati segenap konco-konco saya hidup, juga konco-konco perangkat mungkin ada yang hadir. Sebelum ini barangnya tentu ya, barang tugas ini berarti ini. Bapak Kang Dimas, Mas Agung kalian Mas Doni, lebih-lebih tokoh masyarakat, juga pendamping PKH Mas Fendi yang saya hormati, bapak-bapak, undangan saya menurut saya panjenengan sedaya niku sebagai seorang yang berpikir, yang bisa memberikan solusi yang baik, memberikan rasa aman, makanya panjenengan sedaya kula undang wonten ing dalu menika. Sedaya mawon ingkang kula hormati, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, taufik, hidayah kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini dalam suasana yang cerah, adem, ayem, kula nyawang panjenengan saged mesem, kula yang mesem guyu-guyu, insya Allah pertemuan ini nanti akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Kalih tenang-tenang mawon nggih. Kula secara pribadi ugi secara lembaga, pertama minta maaf yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan sedaya, lebih-lebih tasik suasana Idul Fitri sing wis ketemu nggih alhamdulillah, sing dereng kepanggih nggih sedanten mawon nggih kula nyuwun ngapunten sak koncoan atas nama wakil-wakil jenengan nggih. Kula nyuwun ngapunten saestu dumateng panjenengan sedaya nggih. Semonten ugi mbok menawi nggih panjenengan nggih enten sak walike tau rasa-rasan BPD turu wae ngono. Wis piye wis. Enek sing muni Pudin pokok dikopeni meneng ae wis tak ngapura kabeh. Wis bae suasana saiki awake dhewe saling maaf maaf nggih. Ngapura pun. Sing kedua nggih,
Atas nama BPD ngaturaken matur nuwun sing kathah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas inisiatif kepedulian panjenengan, pengawasan panjenengan terhadap kebijakan-kebijakan sing enek ning desa niki. Kula sangat yakin lan husnudon. Nggih. Lek panjenengan sedaya dengan kepeduliane iki krana sampeyan pengin Desa Rejo Agung iki menjadi desa sing apik, sing aman, sing tentrem, sehingga panjenengan peduli. Kula yakin wis, pun iki krana sampeyan pengin desane apik, nggih. Untuk sementara ngenten. Aja foto sing arep kula nggih. Dadi kalau sing foto sing tertentu mawon nggih. Nggih. Saya kuwatir engko disalahgunakan. Padahal awake dhewe iki nyantai kaya ngene, engko selalu salah pintar-pintar nggih ya. Iki awake dhewe iki wis menyelesaikan masalah dengan santai. Dengan santai kula yakin krana sampean iki peduli dengan desa Rejo Agung. Pun terai angsal Pak, masyarakat niku ya oleh bareng-bareng ngawasi karo BPD. Bahkan sampai argumen suatu ketika tanya angsal baik niku lek wonge punya nyali kendel sampean teko niki nek masalah sampean mlebu ning desa teko secara langsung niku ki angsal ya dilindungi mari ngoten lek pomone gak hasil atau nyaline kurang gede sampean liwat perwakilan BPD itu kabeh angsal niku. Kula malah matur nuwun lek sampean wis punya inisiatif. Jadi padahal tugas BPD itu gali sampean. Tapi sampean malah wis muncul dhisik. Itu terima kasih sekali. Mohon Bapak-bapak yang saya hormati, dengan beberapa masalah yang sudah ada, jadi inisiatif teko nggone sampean, pengawasan teko nggone sampean. Nggih. Iki akan saya ceritakan kronologi sing pampun panjenengan sedaya ayahi. Jadi sampean selaku masyarakat. Pertama dengan kejadian sampean mlebu ning kantor teko. Betul ae. Teko pengen ketemu lurah gak ditanggapi. Akhirnya panjenengan matur tengene BPD. Pertama matur dengan secara lisan. Biasa secara lisan, ngobrol-ngobrol dengan santai, lek jajan ya karo jajan nggih, karo guyon-guyon nanggapine sae. Ya krana ning kene iki ada ya prosedur ya. Kula kan matur teng kene panjenengan. Ya laporane sampeyan sing enak ditulis saja. Ngoten nggih. Nggih. Makan sampeyan ya wis nandhangi secara tertulis. Mamane kok ben matur kok aku kok matur kok ngene lurah kok ben matur gak enek teko ngene sampean lagi tae gak enak. Terutama teko ngene ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendapatkan jatah itu. Wis akhirnya setelah sampean kirim teng kula karepe kula sampe pengin dan nanggapi wadulane sampean sampai kula mara langsung nyetuki Pak Lurah tanpa surat Pak. Pernah karena aku sampe pengine. Ning kono mboten omong-omongan karo Pak Lurah kok tidak ada titik temunya. Gitu. Terus akhirnya saya dengan sekretaris juga seluruhnya itu berserat kepada Bapak Lurah. Empun kula tandani sedanten enten teng mriki. Pak Lurah dengan pengaduan dari masyarakat yang bertulis ini, kita permintaan untuk bisa secepatnya diselesaikan dengan temu dengan masyarakat untuk menjelaskan kronologinya. Saya minta tak wae antara waktu, wes pengen waktu niku wae. Terus akhirnya enggak santai aja, saya dengan anggota Mas Pongki. Lek kula ada 2 kali dengan Mas Pongki temu-temuan terus Pak, selalu koordinasi. Yang akhirnya pada hari ini beliau sudah mengatasnamakan tak wae undangan Pak, beliau tak wae undangan. Tak undang buktine ngenten Pak
Udin, Pak Ketua BPD, kula mboten saged hadir. Terus ora iso jelasne secara langsung. Cukup dengan surat ini. Yang ini nanti akan kita baca bersama. Kula sing maca sampeyan melok nyemak ngono nggih. Sampeyan melok nyemak nggih. Nggih. Ben sak lare-lare iki dhewe sing kebo. Ini rada cepet. Ini jawaban dari Bapak Kepala Desa. Pak. Kopi tadi dulu. Ini nanti disikapi bersama. Enggak. Jangan banyak. Sampun? Ampun. Iki aku berperan atas nama Pak Lurah gitu. Jadi Pak Lurah jawab, beliau minta maaf pada malam hari ini tidak bisa hadir, cukup dengan kertas ini saja. Undangan tak kono jawab kepada saya, kula cukup dengan kertas ini saja, kula jawab nih. Terus ini dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjagung 16 Mei 23 kepada YTH Ketua BPD Desa Rejo Agung di Rejo Agung perihal tanggapan permohonan masyarakat. Dengan hormat menindaklanjuti surat dari BPD nomor 055/523 tanggal 12 Mei 2023 perihal pengaduan masyarakat telah kami terima dengan penuh perhatian dan kami pemerintah Desa Rejo Agung mengucapkan terima kasih atas pengaduan yang disampaikan kepada BPD sehingga kami bisa memberikan jawaban atau tanggapan atas pengaduan tersebut. Yang pertama, izinkanlah kami mewakili pemerintah Desa Rejo Agung menyampaikan permohonan maaf mungkin belum ketemu pada waktu hari raya Idul Fitri. Kami ucapkan minal aidin wal faizin. Iki permohonan maaf Pak Lurah nenggone hari raya. 2. Sehubungan dengan sebagian warga yang minta klarifikasi atas pertemuan masyarakat dengan Bapak Kesra, kami memberikan jawaban sebagai berikut. Jadi angka loro iki dalam rangka jawab sampean mari kejadian sampean kan temoni Bapak Kesra to nggih? Nggih. Bapak Kesra iku sing jenengan adone teng kula kalih kula nggih tak kirine ning gone Pak Lurah. Jawabane Pak Lurah, mengacu surat dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial RI nomor 461 garis miring 5.3 garis miring PB titik 01.04 garis miring 03 2023 yang salah satunya perangkat desa, pendamping PKH, undang nggak? Baik ini, mau jawab nggih. Pendamping PKH dan TKSK, nih Mas Pendi nggih, Mas Pendi harus bayiin semuanya tak undang tadi. Pendamping PKH dan TKSK dilarang mengarahkan. Nah sendiri ki dua jadi lengkengan ya, dilarang mereka
refreshing, ngono to ya Nek ya. Iki tulisannya ini dilarang mengarahkan atau memaksa kepada KPM untuk belanja. Jadi tidak semua penerima manfaat dipaksa untuk belanja. Karena alasan mendasar seperti itu, berobat maupun bayar sekolah. Jadi tidak semua penerima manfaat dipaksa untuk belanja, gak oleh belanja karena alasan yang mendasar untuk beri obat, suatu ketika untuk bayar sekolah. Sekolah. Ora kabeh kudu nggih tuku beras. Karena ini jawabannya diantaranya Pak Lurah. Terus kronologi ini berarti nomor loro. Nyapa kok enek beras? Ngono to. Sebelumnya ada 2 kali penyaluran bantuan tunai, tetapi warga yang mendapat bantuan atau KPM banyak yang tidak membelanjakan kebahan pokok. Itu bisa kami lihat dari data setruk belanja yang disetor oleh KPM kepada kita kurang dari 5%. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan utama dari pemerintah, yaitu untuk ketahanan pangan. Terus kami pemerintah desa, terus pendamping PKH dan BPNT hanya bisa mengawasi dan tidak diberi kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi menurut kono nggih, Krono sudah 2 kali saurunge, nggih Pak nggih. 2 kali saurunge iku sing wayahe dingge tuku bahan pokok, masyarakat ora nggih tuku bahan pokok. Ngono arepe. Dadi nggih tuku rena-rena terbukti setruke gak ngono. Terus akhire dene nggih tuku bahan pokok, ngono iki maksude. Desa terus menyediakan beras, berarti intinya kan ngono to niki. Terus untuk harga, sampai dia kan nuntute, yo masih ngono beras masuk harganya dhuwur kan, ngono to berarti. Iki jawabane. Jadi ada 3 poin. Untuk harga sembako 25 kg sama dengan 350.000 kami ambil dari pihak ketiga. Karena pada waktu itu hari puasa dan juga kota atau kebutuhan sangat banyak, sehingga untuk mencarinya sangat susah. Ya itu ya, ketiga. Susah. Sik durung panas. Sik to. Hop. Berlanjut. Ben mari. Durung panen, ben mari sik. Lek nek sing janggal jadi yo guyu ning ati tapi dikit dulu. Ben iso lanjut to. Ben lanjut sik. Keselak. Gitu lho. Ya, Bun. Ini berjalan terus. Lanjut. Saya regane semono karena bulan Ramadan. Maklum bulan Ramadan nggih apa-apa ya. Betul. Bahan pangan naik. Betul. Pada tanggal 5 April 2023 ada klarifikasi dari Dinas Sosial juga kepada beberapa warga yang intinya warga merasa terbantu dan tidak keberatan membeli beras yang disediakan oleh pihak ketiga. Jadi wong sing entuke masa gak keberatan. Masuk. Seketika kae to, seketika kae kan disikapi. Ya, masuk. Oke, masuk. Ya, masuk. Nggih, Pun. Masuk. Terus ada lagi di tanggal 16 di ini. Tanggal 16 Mei 2023 ada klarifikasi dari Inspektorat kepada 6 warga yang menerima manfaat atau KPM
KPM yang dipilih secara acak oleh tim ekspektorat dengan jawaban dari masing-masing KPM tidak keberatan tidak keberatan memberi kelas dengan harga 350.000. Iki ku nek nemu wong kok jenenge dhewe nemu wong omongan. Dan juga bahkan ini dan juga berterima kasih kepada pemerintah desa karena KPM tidak repot-repot lagi membeli beras itu. Masuk. Lanjut. Lanjut. Tungkune penak gari jiko lho. Nggih. Ini kuwi wis. Nomor 3. Kami mengharap komunikasi, lalu iki diharapnya karo Pak Lurah. Kami mengharap komunikasi yang baik lintas masyarakat. Di saat ada masukan disampaikan kepada kepada mitra kita buka kurung BPD untuk menjadi bahan Diskusi kita. Oke. Empat, selain kritik, saran dan masukan barangkali ada konsep yang baik untuk kemajuan desa, monggo disampaikan. Kami mengajak jenengan untuk menjadikan Rejo Agung lebih baik, lebih maju, lebih aman. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih dan semoga kejadian ini tidak mempengaruhi hubungan kita bersama. Kepala Desa Rejo Agung, Son Haji LC. Tanggapan sing jenengan minta liwat BPD, BPD sudah menjalankan maju berkomunikasi kepada Bapak Kepala Desa, bahkan sampai itu jawaban ini. Siap. Jawaban ini setelah panjenengan mencermati nanti bisa ditanggapi. Langsung tanggapi. Langsung tanggapi mawon. Mudah-mudahan kami sangat berharap pertemuan ini, bahasan ini, kita barangnya wis cetok, gitu. Krono barangnya wis cetok, kami sangat berharap gak usah kaku-kaku, nggih. Siap. Barangnya wis cetok, nyapa dikaku-kakone. Wis genah, krono wis genah wae dhewe gak usah kaku. Ayo dengan pemikiran yang santai, pemikiran yang luntur, mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan rahmat lan ridhonipun Allah. Sampai tanggapan dimulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tanggapan-tanggapan dan usulan-usulan akan dipimpin dan dikomando oleh kasih pemerintahan BPD Desa Rejo Agung. Dumateng panjenenganipun Mas Pongki wekdal kawula sumangga-aken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Haji Saifuddin selaku Ketua BPD, yang kami hormati anggota-anggota BPD, yang kami hormati Mas Doni, Mas Kartiko, ya Pak, yang sampai malam hari ini senantiasa mengawal Desa Rejo Agung tetap aman dan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Yang kami hormati para tokoh masyarakat yang berdiri di Rejo Agung serta beberapa undangan termasuk penerima beras nih Pak Haji. Kita undang
itu kurang lebih 20 orang ya yang hadir. Lebih dari itu berarti kita sukses untuk menghadirkan orang di tempat ini. Amin. Gitu, Betul. Mas. Betul. Ini, tadi langsung ke bukan permasalahan ya, bagaimana kita mencari solusi permasalahan. Jadi tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Haji Saifuddin selaku Ketua BPD, rangkaian peristiwa sampai dengan malam hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder yang ada di Desa Rejagung, tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini kita juga sudah punya surat resmi jawaban dari Pak Kades. Nanti kami akan memberikan keluasaan kepada undangan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat ataupun apapun yang nantinya bisa kita jadikan notulen untuk kita sampaikan kepada pihak yang lebih kompeten. Artinya nanti bisa kita sampaikan langsung kepada Pak Camat, dilengkapi dengan seluruh kronologis yang ada. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan kami ya, kami tadi membaca ada pendamping PK, pendampingnya dihadirkan di sini. Barangkali berkenan sebelum Bapak Ibu memberikan tanggapan, karena secara teknis seharusnya pendamping PK ini sangat menguasai, baik itu mungkin ada pelatihannya, saya nggak tahu ya, ini hanya ini barangkali bisa memberikan sesuatu lah atau pendapat atau seperti apa kepada masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Ibaratnya seperti ini, jadi ceritanya piye, nah kurang lebih seperti itu. Pendamping PKH-nya yang ada siapa? Mas Pendi, berkenan Mas Pendi? TKSK. Waktu kami persilakan. Mas Hendri ada rekamannya Mas Hendri ya? Rekaman. Artinya nanti kita bikin notulen, oke. Ini langsung live. Monggo Mas Langsung live Pendi. iki. Jadi gak ada kata-kata dipotong, gak ada. Live. Sepengetahuan Mas Pendi selaku pendamping PKH, sehingga mungkin menurut saya ya itu terjadi seperti ini seperti apa, sehingga ada komplain dari masyarakat. Kemudian tadi kronologis seperti apa sih yang seharusnya, atau bisa dijelaskan kepada masyarakat sebenarnya dari bantuan yang ada, hak dan kewajibannya seperti apa kalau dari yang sudah disosialisasikan oleh pihak pemerintah. Mungkin bisa disampaikan Mas Pendi. Waalaikumsalam. Pakai mic, pakai mikrofon. Di depan. Monggo Mas Pendi. Monggo di depan. Hang tenang, aku wongmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak BPD pertama yang sudah mengundang saya dalam pertemuan yang sangat terbuka ini. Ini bagian dari demokrasi kita, Pak. Semua dilakukan secara terbuka. Dan yang selanjutnya perlu saya tegaskan, saya adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Pak BPD, bukan pendamping PKH. Jadi antara TKSK dan PKH itu berbeda, itu. Tapi tetap kita dinaungan Kementerian Sosial. Terus yang ketiga, kenapa kok saya maju mundur menjelaskan di sini? Sebenarnya saya kok nggak disebut sekali tadi, diundang tapi nggak diceluk. Yang ditanyakan malah PKH terus. Berarti saya sebenarnya nggak kelihatan gitu. Mungkin nggak kelihatan dan nggak tahu, jadi saya diem aja gitu. Karena di sini undangan saya sebagai TKSK yang dimana menjelaskan program
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Jadi kapasitas saya di sini tidak ingin menyampaikan hal-hal yang melebihi dari kapasitas saya sebagai TKSK, yang dimana yang dulu memang BPNT. Jadi gini Pak, BPNT itu sebenarnya dulu adalah program Rastra beras miskin, yang dimana beras miskin itu dulu dihandle sama Bulog. Karena dihandle dengan Bulog dengan banyaknya keluhan, dan waktu itu masih menterinya Bu Kofifa Indar Parawansa, sehingga program ini direvolusi menjadi BPNT, bantuan pangan non tunai, yang dimana masyarakat itu mendapatkan bantuan yang dulu 110.000 secara e-wallet, itu dibelikan sembako melalui e-warung, dan uang itu tidak bisa diambil tunai. Harapannya apa ketika e-warung? Karena Kemensos memberikan bantuan itu sebenarnya uang Pak, uang untuk agar masyarakat dapat membeli beras yang lebih bagus dan layak, karena itu uang jenengan, bukan uang siapa-siapa, itu uang jenengan yang diberikan Kemensos kepada jenengan melalui satuan-satuan kerja yang sudah tercantum dalam pedoman umum, pedum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dan selanjutnya program itu meningkat menjadi 200.000 karena ada pandemi. Program itu meningkat 200.000 dengan pembelian komoditi sembako, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dulu masih disalurkan melalui e-warung. Dan setelah dilakukan pergantian menteri lagi, Bu Risma, program ini disalurkan secara tunai melalui PT Pos, melalui PT Pos, dan itu memang uang jenengan, uang bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada jenengan, yang wajib dibelikan sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, sehingga itu hak panjenengan, uang jenengan yang diberikan melalui Kementerian Sosial, melalui pos, dan diberikan kepada jenengan untuk dibelikan sembako sesuai dengan surat edaran. Dan di situ juga jelas dalam surat edaran yang dibaca Bapak BPT tadi bahwa tidak boleh memaksa dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan kepada jenengan. Kurang lebihnya mungkin saya sendiri yang hanya dapat saya sampaikan hanya itu, dan kembali saya kembalikan ke Bapak BPD. Terima kasih. Matur nuwun Mas Bendi. Izinkan kami untuk menyampaikan, melengkapi apa yang telah disampaikan Mas Bendi. Ini kami ada surat edaran dari sekretariat daerah dari Bapak Sekda kaitan dengan penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan tertanggalnya 28 Maret 2023. Di sini pada poin nomor 6 saya cut aja, kita langsung poin nomor 6. Di situ jelas mengacu pada surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor sekian untuk mencegah konflik kepentingan, maka perangkat desa atau kelurahan, pendamping PKH dan TKSK dilarang a. mengarahkan, memberi ancaman dan paksaan kepada KPM untuk A.1. melakukan pembelanjaan di e-warung atau warung atau toko tertentu. A.2. membeli bahan pangan tertentu di e-warung, warung atau toko, dan atau A.3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warung atau warung atau toko. Poin B. menyimpan dan atau menggunakan KKS
milik KPM. Poin C, membentuk mendirikan e-warung atau warung atau toko dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan pada huruf A. Poin D, menjadi pemasok bahan pangan di e-warung atau toko atau warung dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada poin A. Poin E, menerima imbalan dari pihak manapun, baik dalam bentuk uang ataupun barang, terkait dengan penyaluran bantuan program sembako dan program keluarga harapan PKH plus program sembako. Nah, ini aturan-aturan kan sudah terang benderang sebenarnya ya. Oke. Mungkin yang kurang terang itu cuacanya aja. Cuacanya. Mungkin. Mendung. Namanya mungkin. Nanti kami berikan waktu, mungkin sesi pertama tanggapan dari sisi sebelah sini tengah, pinggir lagi, dua-dua lah perwakilan dulu. Sebenarnya paling enak pakai mikrofon. Ya, ini pakai cuma mikrofon. satu. Ya, tapi apa, maju ke depan nggak apa-apa. Maju ke depan nggak apa-apa biar enak. Betul. Secara terbuka nanti sebutkan nama dan lain sebagainya. Yang pasti nanti seluruh hasil yang apa yang jenengan sampaikan akan kita catat, kemudian kita laporkan ke kecamatan sebagai pihak yang lebih tinggi daripada ya, kami yang pada malam hari ini. Monggo dari sisi Mas Rio, barangkali ada yang mewakili terlebih dahulu. Monggo Mas Hendrik, sini Mas Hendrik. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edri Budiarto, rumahnya Sumbragung. Yang perlu kami tanyakan atau sampaikan ya, ini kan ada kata-kata mohon maaf, kami mengajak jenengan untuk menjadikan Rejo Agung lebih baik dan lebih maju. Terus untuk pertanyaan kami mohon untuk dijawab, yaitu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atau yang meng-ACC kegiatan untuk dijadikan beras? Nah, siapa yang bertanggung jawab dan juga menyetujui mendatangkan beras? Nah, itu pertanyaannya. Terus padahal di sini sudah jelas mengacu pada surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor ini, itu titik poinnya ada di A, mengarahkan, memberi ancaman atau paksaan kepada KPM untuk, nah, itu tadi kan. Terus untuk C, membentuk atau mendirikan e-warung atau warung toko dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Terus yang B, menjadi pemasok. Apakah itu benar? Salah. Apakah itu sudah benar? Menjadi pemasok. Jangankan mengarahkan, jangankan menyediakan, mengarahkan saja sudah salah. Betul kan? Menjadi pemasok, apalagi sebagai menjadi pemasok bahan pangan di e-warung atau toko dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Jadi sudah jelas. Jangankan menyediakan, mengarahkan saja sudah salah. Betul enggak? Sekarang gini aja, pada orang miskin aja mereka tega, apalagi pada orang-orang yang lebih punya. Ya apa ini? Tuntutan saya hanya dua, mohon dicatat. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab ini harus diproses secara hukum.
diproses secara hukum. Yang kedua, turun dari jabatan. Gimana? Betul nggak? Cukup itu saja tuntutan kami. Siapa yang bertanggung jawab harus turun dari jabatan. Saya paling tidak suka kalau uang masyarakat yang tidak mampu itu malah di kayak apa ya? Kayak bikin belancan. Betul nggak? Gendurenan lah. Betul nggak Pak Farid? Dibikin gendurenan. Kalau soal masalah itu terkait jawaban dari kepala desa, hanya settingan saja. Kami tidak percaya. Betul kan? Semisal inspektorat mau datang, monggo kita bareng-bareng kawal bareng-bareng. Jangan hanya mereka-mereka saja yang tahu. Kita harus tahu kemana arahnya dia mau, yang diundang siapa, itu kita harus tahu. Mohon maaf, ini hanya menyampaikan unek-unek dari saya pribadi. Untuk masyarakat mungkin yang merasa unek-uneknya sama, dia monggo, berarti sudah saya sampaikan. Yang pasti yang jelas, yang pertama harus bertanggung jawab secara hukum. Yang kedua harus turun dari jabatan. Ya, terima kasih. Matur nuwun Mas Hendrik, sangat bersemangat sekali ya. Loh, wong sing gak duwe mesakne Mas wong ki Amit. Memang harus gitu. Mesakne wong sing ora duwe iso malah dibantu. Sudah dicatat Bu? Nggih, siap. Nggih, nggih. Nanti di akhir Bu. Monggo, mungkin Mas Rio mau menambahkan? Monggo. Wes. Kowe tambahin gak masalah. Oh, unek-unek masyarakat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Wong Saifuddin. Oh, nggih ngapunten. Nama kula Rio Alvin Firdaus. Rio Alvin. Nggih. Nggih, ngapunten. Saking terkecoh sama semangat juang Mas Hendrik. Subarakum. Nggih, subarakum. Nggih. Nggih, yang kami hormati Bapak Ketua BPD, Pak Haji Saifuddin, Pak Mas Pongki, kali Bapak Pemirsa, Mas Doni, kali Bapak Babin Kantisnas, Pak Katiko, serta sedoyo Bapak Ibu yang hadir untuk menyampaikan aspirasi di Balai Desa Arjoagung ini. Mugi-mugi wonten solusi, terus aspirasi dan ide-idenya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kulo boten sesemangat Mas Hendrik. Mungkin karena nopo fisik atau karakternya memang pembawaan ya. Tapi walaupun tidak sesemangat Pak Imam Mas Hendrik, insya Allah karena kulo turun ke bawah dan membawa aspirasi keluhan masyarakat yang menangis di bawah, kulo terketuk. Jadi pada intinya ngeten, 2 kali pertemuan terjadi heboh huru hara di balai desa ini. Pak Lurah itu tidak gentle dan tidak pernah mau menghadapi menerima aspirasi masyarakat. Itu satu. Yang kedua, selalu dibenturkan Bapak BPD dan perangkatnya. Tapi alhamdulillah masyarakat tahu, sadar betul kita nggak mau terpancing dan terkecoh. Jadi kita nggak kepingin diadu domba dengan si A dan si B. Pada intinya menyampaikan aspirasi secara damai, tenang, terus mendapatkan hasil, bukan anarkis yang sifatnya huru hara dan tidak menghasilkan apa-apa. Perlu kami cermati bahasanya di sini, bahasanya siapa Pak Lurahnya ini. Kami mengharap komunikasi yang baik, untuk masyarakat di desa dan masukan disampaikan kepada Bapak BPD untuk sebagai bahan diskusi. Lah di sini ibarat sebuah makan nangka, Bapak BPD dan seluruh perangkat ini nggak makan nangka kena pulute. Nah, jadi kalau masyarakat langsung berinteraksi mau tanya jawab, lah gimana? Mau menyampaikan emosional atau bagaimanapun ya nggak bisa. Nah, ya itu tadi sifatnya mau mengadu domba gitu. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini sebagai menyampaikan aspirasi masyarakat dari bawah, tolong didengar betul, sampaikan betul, didengar bagaimana.
Kalau masyarakat yang kemarin itu keluhannya sepele Pak, sepele betul. Persoalannya mungkin ya, lah waktu itu momennya H-7 kalau nggak salah ya, Ramadan ya. Jadi yang diharapkan betul uang dari sumbangan itu dari bentuk nopo PKH nopo NPT, kalau kurang paham ya. Yang jelas dia menginginkan tunai, saya nggak diarah-arahkan harus beli ini, dan saya mendapatkan uang tersebut itu hak saya. Jadi nggak digiring, dapat kartu kecil, nanti dipotong beras. Nominalnya berasnya 350 dan sangat istilahnya nggak sesuai dengan harga. Kalau dikasih air kebanyakan jemet, kurang air ngarat. Jadi yang digadang-gadang sesuai dengan apa itu beras SB ya, jauh. Jadi nggak sesuai sama sekali gitu. Jadi masyarakat menginginkan ya uang itu, nggak perlu dipotong-potong seperti itu, menginginkan seperti itu Pak, seperti itu. Terus yang kedua, nah, saya kepingin nanti setelah pertemuan ini memang menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat kedepannya itu menjadi korban Pak. Jadi korban yang kemarin-kemarin yang sudahlah. Tapi masyarakat mau memaafkan dan mau mengampuni. Terus menerima segala yang apa yang terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena ini bentuk penyimpangan Pak G, proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ngoten Pak G. G akhirul kalam G nyuwun pangapunten G. Ibarat pepatah niku kalau misalkan pedang lukai tubuh masih kan ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati kemana abad hendak cari. Kula nyuwun pangapunten kang kathah sedaya Bapak Ibu nggih ngadir iki mungkin prakata dan perkataan kula kirang sae nggih. Kula nyuwun samudra pangasami pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Mas Rio. Sebentar, jangan dulu. Yang lainnya juga ingin menyampaikan pendapat. Dari sisi tengah, monggo Mas Otik. Pak Arisman. Aku apa Otik? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Babinsa, yang terhormat Bapak Kamtibnas Kejagung, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Desa Rejo Agung yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya atas nama Bapak Arisman, Bu, tolong dicatat. Saya Desa Rejo Agung, Dusun Subragung RT 2 RW 4. Saya asli orang warga Desa Rejo Agung. Pertama-tama, bila mana ada kata kami yang nantinya kurang berkenan di bapak-bapak yang pejabat semuanya yang hadir di sini, saya selaku masyarakat biasa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menindaklanjuti terkait dengan permasalahan ini, yang pertama, kita mengacu kepada instruksi Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo, bahwasanya sudah menegaskan bagi seluruh warga negara Indonesia suruh mengawal baik bantuan berupa apapun dana yang bersumber dari pusat, tentunya baik dana desa walaupun dana apapun yang dari pemerintah. Mohon maaf Pak ya, ini sudah resmi instruksi Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan apapun warga desa itu yang takut dengan pihak terkait, karena undang-undang keterbukaan publik sudah jelas mengatur deliknya di situ adalah pidana Bapak. Betul. Jadi warga Desa Rejo Agung tidak perlu takut asalkan kita benar. Ya, itu sudah resmi. Saya memohon kepada pihak terkait, dan ini tadi pun saya sudah berkomunikasi dengan Kadis Ibu Eni, ya. Sebelum pelaksanaan ini Ibu Eni sudah saya bel sebagai Kadisnya, Bu, tolong ditindaklanjuti, datang
seperti itu. Katanya inspektorat sudah datang, oke. Itu hanya sampel orang, beberapa orang. Tetapi kenyataannya warga mengeluh pada hari ini undangan 20 Bapak BPD yang hadir melebihi. Ini tidak ada tendensi apapun. Betul Bapak-Bapak? Datang dengan kesadaran sendiri. Saya tidak mau nama saya dijadikan sebagai mengarahkan massa. Saya mohon maaf Bapak-Bapak. Saya terpanggil sebagai warga desa Rejagong yang terbaik. Dan saya pun mengacu kepada instruksi Bapak Presiden Jokowi, yang mana setiap warga negara tentunya wajib mengawal demi majunya desa tercinta kita Rejagong ini. Dan di sini Pak, perlu saya tegaskan sekali lagi, tentunya Bapak-Bapak sudah tahu semua. Berkali-kali sebenarnya saya malu Bapak. Kejadiannya sudah berulang kali Bapak BPD dibenturkan pada kita semua. Yang pertama, yang saya inginkan Bapak Ketua BPD yang terhormat, karena tupoksi Bapak Ketua BPD itu sudah jelas. Yang di poin ketiga, yaitu mengamati kinerja Bapak Kepala Desa. Mohon tolong Bapak BPD jangan disamakan yang kejadian yang dulu-dulu, karena ini menyangkut masyarakat banyak. Kita menangis sebenarnya di bulan suci Ramadan. Kita bertawasul tentunya, malah diadakan problema yang seperti ini. Sekali lagi saya memohon kepada pihak terkait dan jajarannya untuk bersikap netral dalam menyikapi permasalahan di Rejagong ini. Terus topik intinya Pak, ya, saya memohon berkali-kali Bapak Kepala Desa itu saya ingin bertemu secara langsung, ingin saya seperti itu Pak. Saya ingin suruh membacakan tupoksi masing-masing Bapak perangkat desa. Ternyata pada hari ini satu pun wakil dari kita tidak ada yang hadir. Apakah ini sudah betul sebagai wakil rakyat desa Rejagong? Gak cocok belas. Saya mohon maaf. Tupoksi terserah sebagaimana. Apalagi yang kemarin saya telepon pada Bapak Ketua BPD, tolong jangan lupa dihubungi, diundang TKSK dan pendamping PKH. Saya ingatkan seperti itu. Karena apa? Saya ingin suruh membacakan aturan-aturan ya dari Direktorat Kemensos itu. Saya suruh membacakan. Terus biar bisa dicermati. Apakah di poin saya simpel saja, di poin C, membentuk warung, menyediakan. Betulkah di sini menyediakan atau tidak, Bapak? Menyediakan. Itulah dilihatnya di situ. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak paham hukum. Saya masyarakat biasa, akan tetapi saya tidak akan menutup mata. Sampai manapun akan saya kawal sampai darah penghabisan saya. Karena saya sudah menghubungi semua jajaran, saya sudah datang ke Dinsos. Bu Anies selalu komunikasi juga. Mulai Wakabitnya TKS kan ini ada Mas Pendi. Pak Wakabit semua saya hubungi, ketua PKH-nya sudah saya hubungi semua Pak. Ya, saya mohon maaf. Jadi kalau ada oknum-oknum, saya tidak bisa bilang apa. Di sini sudah oknumnya sudah sangat luar biasa. Karena ini adalah resmi aturan direktorat ini Bapak-Bapak. Saya tidak akan panjang lebar. Saya sebagai warga negara yang baik, tentunya saya ingin konsisten dalam menjalankan tugas. Apalagi Bapak Kepala Desa itu adalah pelayan, perlu diketahui Bapak-Bapak. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya itu adalah pelayan masyarakat. Betul atau tidak Bapak Ketua BPD? Karena perwakilan kita mengadu satu-satunya adalah di Bapak Ketua BPD beserta jajarannya. Karena Bapak-Bapak BPD adalah orang-orang terpilih. Tanggung jawabnya sangat besar. Di poin 1 sampai berapa? Saya klarifikasi, saya jelaskan hanya kita ambil di poin 3 saja. Ya inilah mencermati kinerja kepala desa. Dengan ini tolong dicatat Bu Siti, saya mengharapkan kinerja
Bapak BPD beserta jajarannya, dan kita sangat mendukung. Bapak-bapak bukan bekerja sendiri, saya mensupport semua sampai darah titik terakhir bagi kami seluruh masyarakat Desa Rejako yang hadir ini tentunya. Mohon ditindaklanjuti secara serius Bapak ya, karena di sini banyak kejadian yang kemarin-kemarin seperti itu nyatanya tidak, ujung-ujungnya tidak akan membuahkan hasil. Siapa yang jadi korban Bapak-bapak tentunya? Makanya saya tidak ada tendensi apapun. Kalau saya ada oknum-oknum orang yang menyatakan bahwasanya saya mengkoordinir warga Desa Rejako, itu sangat tidak benar. Logika Pak, itu tadi dasar saya. Kalau orang mengerti, apalagi seorang pejabat-pejabat pemerintahan, ajuan Bapak Presiden Jokowi sudah jelas seperti itu. Setiap warga negara wajib mengawal program-program pemerintah. Ini semua negara kita negara demokrasi Bapak-bapak ya. Mohon, saya gak panjang ngomong ini karena saya sudah berkali-kali dianggap saya ini sebagai provokasi. Padahal saya secara tulus dan ikhlas, tidak ada tendensi apapun. Tentunya Mas Pendi itu sudah tahu kiprah saya seperti apa. Saya bukan siapa-siapa Bapak-bapak. Saya masyarakat yang tidak punya. Kemarin itu awalnya saya jelaskan sekalian, karena saya sendiri yang jalan. Warga kami ada 5 orang, katanya dari Pak RT dari ini dapat, katanya ini tidak dapat. Saya cek secara langsung, tahu-tahunya maghrib undangan dikasihkan Bapak-bapak. Saya suruh ngambil sendiri di kantor pos. Itu fakta sudah Bapak, fakta. Ada seorang warga, ya, itu kebetulan, ya, saudara kita sendiri Bapak-bapak. Saya datangi dari Pak RT, katanya data dapat, katanya tidak dapat. Setelah itu, setelah maghrib undangan diberikan. Nah, akhirnya sudah dapat lagi. Itu fakta Bapak-bapak. Bisa di sini ada Pak RW-nya yang mengantar undangan. Saya tidak mau menutup-nutupi. Sudahlah. Mudah-mudahan dengan kejadian ini berakhirlah. Mudah-mudahan Rejako ke depan lebih maju. Amin. Karena negara kita sekali lagi negara demokrasi. Masukan masyarakat itu tolong ditanggapi dengan baik. Warga ingin ketemu dengan bapaknya, malah susah Bapak-bapak. Itu ada tendensi apa? Sampai sekarang ini bagaimana kinerja? Satu saja, kepala dusunnya mana? Wakil kita tidak ada semuanya Bapak ya. Apakah ini layak sebagai aparatur pemerintah desa? Makanya saya secara jujur dan ikhlas dengan kejadian ini saya mengatakan hati nurani saya, berbela benih-benih polisi tidak percaya kepada aparatur pemerintahan desa. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Maturun Mas Etik sangat lengkap sekali. Sebentar Mas Idri ya, bergiliran. Kita biar rapi, bergiliran dulu. Mungkin ya tidak hanya Mas Idri yang ingin menyampaikan pendapat. Dari sisi tengah ada lagi yang mau melengkapi, ditambahkan? Nggak ada. Dari sisi Pak Menton. Ini Pak Menton nih catatannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD, dan yang saya hormati Bapak Katikmas dan Babinsa BPD dan jajarannya ya. Ini Pak. Dan juga yang saya hormati teman-teman seperjuangan dan juga warga yang ada di sini.
Di sini saya hanya menambahi Pak ya, dikarenakan sebetulnya yang mau kita pertanyakan kan kepada kepala desa, kan kita menyikapi jawaban kepala desa. Jadi karena kepala desa nggak ada ya gimana lagi, kita sampaikan unek-unek kita, aspirasi kita kepada BPD sebagai wakil kita ya Pak ya. Jadi mohon dengan hormat kepada Bapak BPD sebagai wakil kita, yang kita masyarakat sudah memberikan dana kita untuk kesejahteraan jenengan, yang jelas ya Pak ya, yang jelas itu lewat ADD, dan ADD itu adalah dana masyarakat ya Pak ya. Sebetulnya Bapak BPD yang kami hormati, karena ini tadi saya dengarkan usulan-usulan dari teman-teman, masukan-masukan itu kepada kepala, itu ranahnya sudah mengacu pada hukum semua Pak. Jadi bukan hanya 1 dan 2. Jadi perlu saya kasih masukan juga pada BPD. Aspirasi katanya harus disampaikan Pak ya. Sebetulnya pelanggaran-pelanggaran kepala desa itu tidak hanya pada bansos. Waktu adanya bantuan dari PLN, ya Pak ya, dari ya mohon dicatat, nama saya Gatot Suprobo, Sumber-Agung RT 54 depan SD ya Pak ya. Jadi kepala desa ini sudah dibiarkan sama masyarakat, hanya dipantau. Tadi sama Pak Aris sudah dijelaskan bahwa Bapak Presiden sudah memberikan, karena Bapak Presiden itu mau mengawasi semua desa yang ada di Indonesia, tidak mungkin, jadi masyarakat berhak mengawasi atas regulasi dana desa ya Pak ya. Yang jelas kemarin sudah ada surat permen SDM ya, surat dari Menteri SDM, bantuan listrik, surat SDM Menteri SDM nomor 3 tahun 2002 ya Pak ya. Itu jelas bantuan listrik itu gratis Pak ya Pak ya, itu gratis. Dan jatuhnya pada masyarakat, harus masyarakat yang pas divalidasi dulu, terus diverifikasi, disajikan pada bupati. Ternyata tidak, kepala desa dengan sewenang-wenang langsung mencetuskan satu orang yang sudah kaya, sudah apa ya Pak ya, mungkin itu dari pendukungnya dulu, padahal sudah jelas manipulator ya Pak ya, tidak boleh. Kebanyakan yang sudah jadi pasti seperti itu ya Pak ya, manipulator. Maksudnya apa? Maksudnya pendukung-pendukungnya yang dikasih, itu sudah tidak boleh. Kasihan yang tidak punya listrik, sudah dikasih gratis malah ditarik, ada yang 700, ada yang 500 ya Pak ya. Ya itu satu ya Pak ya, kepala desa. Untuk pembangunan rumah. Makanya BPD Pak ya, mohon maaf BPD, mohon ini nanti disampaikan kepada kepala desa, karena ini ranahnya sudah ke hukum semua. Pembangunan masyarakat sampai bertanya-tanya Pak, ini yang buat bangun itu uangnya Pak kepala desa sendiri apa uang masyarakat? APBD uang masyarakat kan Pak, APBN ya. Itu pada uang kita, tapi dirahasiakan sama kepala desa ini. Pembagian beras. Iya. Bukti apa saya bilang itu dirahasiakan? Kalau memang itu dia itu transparan, pasti dikasih plan, dananya berapa, uang dari mana, APD atau BPD, APBN atau apa, dikasih. Kan sekarang sudah ada informasi keterbukaan publik, itu sudah menyalahi kepala desa Pak. Ya, bantuan lagi, bantuan masih gratis, masih dipungut. Nah, terus untuk itu lagi Pak ya, karena saya mengawal ini sudah di konteks hukum Pak, tolong kepala desa ini harus sudah tidak percaya, masyarakat harus diingatkan. Kalau enggak, BPD juga harus membuat rekod bahwa untuk pelaporan kita ke kejaksaan atau di Polres ya Pak ya. Kalau tidak mau seperti itu, tadi permintaan masyarakat ya harus turun ya. Karena apa? Ini kenapa ini kok mengacu pada hukum? Jelas kan Pak, itu tadi dijelaskan sama Mas Hendri. Di situ tidak boleh maksa mengarahkan atau apa, itu sudah kewenangan lagi ya. Berarti kepala desa sudah
menyalahgunakan kewenangan lagi. Dia itu sudah melanggar pasal 421, Pak. Sekarang siapa yang menyalahgunakan wewenangannya, maka dia akan dipidana. Nah, jadi gitu, Pak. Ini bukan KUH perdata lagi, ini KUH KUHP pidana, ya. Terus masalah bansos. Bansos sudah jelas, Pak, ya. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, ya, itu sudah jelas. Jadi kalau dulu Pak, ya, kalau dulu mungkin bisa di penjara atau di apa, ya, Pak, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999. Sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dipidana mati, Pak, siapapun yang melakukan korupsi pada bansos. Inilah bentuk pencucian uang, ya, Pak, ya, bentuk pencucian uang. Sekarang sudah sama Bapak Mahfud Edo sudah dijelaskan pencucian uang sampai 349 triliun. Sekarang masih diusut. Loh, ini loh di desa sudah ada. Pencucian uang. Iya kan? Betul. Di desa. Itu caranya orang korupsi. Beras sejelas sudah beras sejati itu harganya berapa? 270. 270 atau 280, ya. Dengan cara dia mendistribusikan beras di sini, menjual 350, dia sudah mencuci uang 80.000 per sak. Ya, itulah namanya yang dinamakan korupsi, Pak. Itu pidana murni. Jadi tolong, ini juga banyak bapak intel dari Polsek, Polres, dari Kodim, ya, Pak BPD, mohon didengarkan. Gak apa-apa sama video, sama dengarkan saya ngomong. Saya sekali ngomong realita yang ada dan juga setelah bukti, Pak. Saya mau ngomong listrik, saya sudah punya videonya semua. Orang yang dikasih uang, yang membayar 700 atau 500 semua sudah ada pada saya. Masalah bansos, yang itu katanya kepala desa, jelas. Tidak mengarahkan, tidak boleh mengarahkan, tidak boleh memaksa, atau di ruko atau di toko. Ini malah jualan di desanya, di balai desa. Apakah murni menyalahgunakan kewenangan, Pak? Tidak biasa ya. Itu Pak, ya. Jadi mohon maaf seperti itu. Jadi Pak BPD, saya mohon maaf, bukan apa, karena ini aspirasi ini sudah banyak, Pak, sudah banyak. Jadi unek-unek dibenturkan pada jenengan. Saya kasihan pada jenengan, gitu. Wah, ini pertanyaan, kan ini jawaban kepala desa. Sebetulnya saya harus menanyakan kepada kepala desa bagaimana bentuk pertanggungjawabannya atas penyalahgunaan wewenangnya ini, gitu ya, Pak, ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wong kita juga satu desa, juga teman, gitu, Pak, ya. Kalau dikatakan masyarakat merasa terbantu, saya sudah cross check, sudah merekam, sudah memvideo semua. Kalau masyarakat merasa terbantu dengan adanya penjualan di sini, padahal penjualan di sini aja sudah salah, tidak boleh kan? Di toko-toko aja tidak boleh mengarahkan, apalagi di sini. Itu banyak ibu-ibu yang datang di rumah, saya rekam semua, Pak. Ada 20 rekaman, saya sidikan. Karena uangnya itu sebetulnya untuk kebutuhan lain, Pak. Sudah punya beras, sudah ngutang beras di toko. Harapannya nanti dapat uang untuk membayar, malah dipotong lagi di sini. Iya, betul. Iya, Pak, ya. Betul. Jadi itu pemotongan dana bansos, Pak, dengan mencari hasil, yaitu pencucian uang. Mungkin di situ. Jadi rakyat itu bukannya tidak kecewa, malah sangat kecewa, gitu, Pak. Jadi jangan takut, Pak, ya, jangan takut. Nanti kamu dituntut balik. Saya punya semua. Insya Allah semuanya nggak punya, saya punya. Mulai dari PLN. Sekarang pembangunan jalan aja, Pak. Kepala desa itu gimana? Apa nggak kasihan sama anak-anak PRJ? PRJ dulu kalau mengkritik kepala desa yang dulu, gimana? 5 tahun tidur di mana? Nah, kepala desa tidur di mana? Kok nggak ada pembangunan? Ya sekarang apa? Kepala desa ini apa? Dari Pak Said dulu jalan tanah menjadi aspal glisir. Jalan Klicin dari Bungsu menjadi hotmix. Loh sekarang loh malah kembali lagi menjadi aspal glisir. Itu gimana? Itu namanya mengacu ke perubahan. Perubahan yang mana? Nah terus dananya
dananya dari mana untuk membangun aspal itu? Tidak ada plan informasi keterbukaan publik. Ini dana DD berapa, tidak ada. Saya tahu Pak, saya buka website langsung sana BPK, saya muncul semua. Kalau itu dananya 100 juta, padahal aja loh kisaran 70 Pak. Saya itu update sudah saya rekam semua, beli ini. Gitu loh Pak. Jadi kepala desa sudah seperti itu. Mohon nanti kalau tadi ada permintaan turun, maka saya minta rekom dari BPD. Bahwa kesalahan-kesalahan kepala desa yang menyalahgunakan wewenang seperti itu nanti kita lanjutkan ke kejaksaan. Ya? Oke, setuju? Jadi yang penting kita santai Pak ya, tenang. Jadi karena apa? Kita membantu jenengan, Pak BPD juga membantu jenengan. Nah itu orangnya nggak ada. Iya. Ya, jawab orangnya hanya kasih jawaban ini terus tanyakan gimana. Ya Pak ya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini masih Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir batin pada semuanya yang ada di sini. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting. Pak Parin, Pak Parin mau maju. Maturun Pak Menton, beberapa hal menarik nih saya catat. Jadi, pertama adalah masyarakat boleh untuk mengawasi. Ini penting sekali ya. Jadi memang sudah seharusnya masyarakat ini proaktif untuk mengawasi kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Kemudian terkait dengan bantuan listrik, Bu Siti dicatat nih nanti. Nih. Kemudian terkait dengan pembangunan memakai dana apa, kemudian ada papan proyek, ini benar, saya sepakat juga seharusnya terkait dengan keterbukaan publik ya, terkait dana apa dan lain sebagainya dijelaskan sehingga tidak ada prasangka dan lain-lain. Kembali ke itu, kemudian tadi disampaikan kaitan dengan pelanggaran hukum dan lain sebagainya sudah dicatat nih mesti ya. Kemudian saya minta izin ke forum ya, karena saya bertanya dulu dari seluruh yang tadi sudah maju ke depan, adakah yang menerima PKH? Nggak ada ya? Ini ada dua saja cukup. Sebentar. Dua saja cukup. Sebentar dulu. Dua saja cukup. Ngapunten. Ketika yang lain berbicara, kami tidak pernah cut. Mohon hargai saya kalau disetujui oleh forum, bolehkah seandainya perwakilan salah satu PKH untuk menyampaikan unek-uneknya di depan? Ya Mas Hadi. Dua Mas. Dua. Ini sama ini. Monggo Pak. Mas Hadi sama Pak Parin dulu. Monggo, Mas Hadi. Jadi ceritanya gimana gitu Pak? Pak Parin, gengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak BPD beserta jajarannya, Bapak Babinsa beserta Bapak Kamtibmas yang saya hormati, dan rekan-rekan Polo Pendem semua yang saya hormati. Ten mriki kula namung nyampaiaken ten mriki kula badhe tanglet Pak nggih. Tanglet kali Bapak BPD. Mungkin nggih kedah dipun sampaiaken kalian kepala desa. Lah tanglet kula niku ngeten Pak. Kan niku regine kan gampangane kan berase niku kan 350. Nggih. Niku sedaya niku jumlahe hapile sing angsal beras niku 950. 6 itu 956 956 ya. Itu berarti kan akhirnya kan kuota Pak sekitar 80 jutaan. Betul. Rodok banter Pak Parin, rodok banter. Hasilnya sekitar 80-an. Ya, terus. Juta. Ya.
Terus? Lah niku asile niku didamel napa kali istilahnya kali perangkat desa termasuk kalura lah. Napa niku dibagi-bagi kali Apa gedorenan? istilahnya gedorenan ta, Bun? Gedorenan. 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 Tata. Sama tulis. Apa damel gedorenan? Masuk. Lah nek didamel gedorenan. Niku kudu di anu Pak, napa niku istilahnya kudu di Usut. diutuk secara hukum. Niku termasuk korupsi. Acur. Betul, masuk. Duitnya jadi gedorenan, banter masuk. Ya ora trimo. Lah nek kula nek di napa niku istilahe Jotro kula niku di gampangane dikurangi 350 niku kula mboten trima panjenengan. Kudune kula niku nggih minta napa niku kajengan kula nggih kudu langsung cash 600 di 600 ngoten. Catat gendorenan, jangan lupa gendorenan. Jadi betul kan gendorenan. Lah ya kalau buat gendorenan atau buat apa? Nek kajengan kula nek saged diwangsulaken mawon sing anu Jotro 350. Masuk. Diharuskan. Karena jalan cuma satu arah. Betul. Cukup. Saiki Mas Hadi menyampaikan. Pengen dibuleh nih. Sudah cukup. Sampun nggih tetap semanten pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendorenan. Paren, ini sebentar. Tolong hargai Paren ya. Dengan tidak mungkin ini kita serius gitu loh. Paren boleh dijawab ataupun tidak dijawab monggo karena ini hak panjenengan. Sebelum mekanisme pada saat hari H, adakah pemberitahuan sebelumnya yang diterima Pak Ren bahwa setelah mendapatkan uang kemudian diharuskan untuk beli beras? Otomatis ya? Gitu. Langsung duit 600 langsung di toko itu langsung dipotong 350 tur disusui 250. Bu Siti sama caret nggih. Nggih Pak Ren. Cekap matur nuwun nggih. Nggih, terima kasih, kasih tepuk tangan dulu pada Pak Ren. Gendorenan aja ketinggalan. Wong kuwi judule wis viral gendorenan kok. Nggih, matur nuwun Pak Ren. Ada lagi mungkin satu perwakilan dari penerima yang mungkin melengkapi. Mas Hadi. Monggo Mas Hadi. Sudah cukup 2. Coba. Tes. Hah? Lah yo kuwi wis. Gendorenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Edi, perwakilan dari keluarga Bapak Sukairi yang beralamat di Desa Subragung. Bapak saya sebagai wakilnya, sebagai anaknya. Saya di sini mau menceritakan kronologi mendapatkan bantuan BLT, seharusnya bentuk bantuan tunai uang, tapi di sini diharuskan langsung dipotong, suruh membeli beras 25 kg dengan harga 350. Kalau boleh saya kronologikan, maaf saya dengan berdiri. Masuk. Pakai mic. Hah? Jadi pertama saya mengumpulkan data undangan dari desa untuk mengambil bantuan. Saya pertama di sini, saya kumpulkan di sini, tunggu antrian, dipanggil sama namanya Pak Samsul. Maaf saya nyebutnya Pak. Ya. Karena sesuai dengan Pak. Ya, betul. Terus saya dipanggil, tanpa saya memegang ini dipanggil, saya menyerahkan kartu KK dan KTP, diserahkan kepada pihak pos sebagai pemberi bantuan. Ada di sini ada 4 orang. Dari sini saya dikasih uang, saya tidak menerima, saya tidak megang, diarahkan KTP saya diambil, uang sama kantor pos dipegang, dihadapkan ke saya untuk diambil dokumen data untuk difoto. Untuk meja kedua dari pihak pos, di sini ada pengambilan sidik jari data. Selanjutnya di sini tetap data. Yang keempat terakhir di sini pengambilan data lagi untuk data lagi. Di sini baru ada pihak dari desa, 2 orang wanita. Maaf kalau saya pria, dia kan pakai masker, tapi saya tahu betul mereka 2 orang. Di sini saya tidak pegang uang sama sekali. Haknya belum memegang hak. Hanya ikutin aja arahan untuk geser gitu. Geser ke dari meja. Jadi main Berarti haknya belum memegang haknya. Uang sama sekali. Setelah dari terakhir di sini dari pihak desa ada instruksi 2 orang perempuan, ada instruksi dipotong 350. beras 350. harga 350. 350. Saya dikasih pipil, tetap saya belum pegang uangnya karena langsung diambilkan kembaliannya 250. Geser lagi, ada petugas lagi memberikan pipil kecil. Betul. Berbentuk paraf untuk mengambil beras di posisi sana. Dan saya mengambil beras itu dan saya pulang. Terima kasih. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pada pokoknya tidak memegang uang sama sekali sebelum kembaliannya baru saya ambil. Berarti pada pokoknya Anda belum menerima haknya. Belum menerima. Belum memegang. Digeser-geser. Uangnya digeser-geser, saya belum pegang sama sekali. Oh. Itu sudah jelas, Pak. Berarti belum memegang haknya. Aslinya ini yang mau naris harap nanggap gitu. Aku roh. Harap nanggap hati ya. Yes, iso. Oke, maturun Mas Hadi sudah menyampaikan kronologis lengkap. Mas Hendrik masih ada ya sedikit pokok penting, pokok yang terpenting poinnya Pak, poin. Sebelumnya mohon maaf saya naik lagi. Ini untuk poinnya kami warga meminta surat pernyataan bahwa BPD siap untuk melaporkan atau membawa masalah ini ke ranah hukum. Betul. Malam ini juga masyarakat juga meminta surat pernyataan
Biar masyarakat tahu bahwa ini bukan abal-abal. Betul. Gimana, setuju dong mboten? Malam ini juga kami masyarakat menunggu surat pernyataan. Sudah cukup? Betul. Oke, terima kasih. Poinnya kan? Ya, betul. Poin. Bu Siti dicatat nggih. Nggih. Ada lagi? Monggo. Nanti bisa disampaikan di notulen oleh Bu Siti. Nggih. Cukup, monggo. Ada tambahan? Nanti beberapa catatan dari Bu Siti itu bisa disampaikan diulang, Ya, betul. barangkali ada yang terlewat dan lain Dikoreksi, sebagainya. Dikoreksi bareng-bareng. Monggo Bu Siti. Ini kan surat pernyataan bahwa BPD siap melaporkan pihak yang terkait. Iya, makanya warga menunggu malam ini juga surat pernyataan bahwa BPD siap melaporkan atau mengadukan. Masyarakat biar tahu surat pernyataannya bahwa BPD siap. Loh, orang-orang tangan nggak masalah. Orang-orang tangan stempel. Ya kita lapor lagi BPD berarti kan ya. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan tanggapan dari para pelapor ataupun masyarakat pada malam hari ini. Yang pertama, kalau sambutan dari Mas Pendi, tidak usah saya bacakan ya Mas. Ini tanggapannya saja dari Mas Hendri Budiarto, Sumberagung Kidul. Di sini ada 3 poin. Yang satu tambahan barusan ya Mas, itu kan sumbernya dari jenengan. Ya. Masyarakat itu semua. Tapi kan jenengan yang menyampaikan. Jadi saya tulis jenengan. Siapa yang bertanggung jawab atau yang menyetujui mendatangkan beras? Betul. Yang bersangkutan harus diproses secara hukum. Itu satu, ya. Yang kedua, siapapun yang punya hubungan dengan poin nomor 1 meminta untuk turun dari jabatan. Yang ketiga, sebuah permintaan surat pernyataan dari BPD untuk membawa masalah ini ke ranah hukum pada malam ini juga. Ini yang dari Mas Hendri. Sekarang yang kedua dari Mas Rio Alvin. Pak Kades tidak gentle menghadapi masyarakatnya. 1. 2. Memohon untuk didengar keluhan dari masyarakatnya. Yang ketiga, masyarakat menerima permohonan maaf, namun proses hukum kemungkinan tetap berlangsung. Jangan ngeten nggih tadi. Ya, sudah nggih. Yang ketiga dari Pak Arisman. BPD dimohon mengamati kinerja Pemdes. Yang kedua, instansi yang terkait untuk bersifat netral. Itu tadi Pak nggih. Yang ketiga, Kades dan Pemdes itu adalah pelayan masyarakat. Yang keempat, setiap warga negara boleh mengawasi dan mengawal semua dana yang ada di desa. Selanjutnya, ada sebagian data yang diberikan secara bahasanya tadi kan saya bingung tulisnya. Saya di sini tulis ditunda-tunda. Maksudnya kan tidak diberikan pada waktu itu, Jadi narasinya saya bingung Pak Arisman. Tak tulis piye, saya seperti itu. Maaf, Tapi jelas, Nanti insya Allah redaksinya saya perbaiki. Untuk selanjutnya dari Pak Gatot Suprobo. Di sini menyampaikan ada pelanggaran pada bantuan
bantuan listrik yang dikasihkan kepada pendukung-pendukungnya. Betul. Oke? Betul. Yang kedua, pembangunan yang ada di desa perlu ada penjelasan sumber dananya dari mana. Betul. Anggaran berapa? Nggih. Nilai anggaran. Nilai anggaran nggih nanti saya tambahkan. Oh, Nilai anggaran lah. oh gitu, nggih. Gratis. Jangan kan terus yang dikasih pendukung-pendukungnya tadi dicoret apa enggak? Monggo, berarti dilanjut nggih. Nggih, nanti dilanjut nggih. Nggih. Saya tambahkan nanti insyaallah. Kepala desa sudah menyalahgunakan kewenangannya pada bansos. Nggih, singkat itu sudah terima? Nggih. Selanjutnya kan dari Pak Gatot tadi ada himbauan, ada informasi, bukan semuanya meminta nggih. Saya bacakan saja nggih. Pelaku korupsi ditindak pidana mati. Tadi penjelasan seperti itu nggih dari Pak Gatot. Rakyat sangat kecewa dengan penyaluran bansos yang dirupakan beras dengan harga 350.000. Nggih. Terus yang dari Pak Gatot, rakyat minta rekom BPD atas terjadinya pelanggaran penyalahgunaan kewenangannya pada bansos. Jadi ini khusus untuk bansos, nggih. Sama Mas Hendri masih hampir sama. Sekarang kami bacakan tanggapan dari penerima PKH, nggih, dari Bapak Parin. Dari Bapak Parin tadi harga beras 350.000 itu diharuskan untuk membeli, nggih. Jumlah penerimanya 957, yang ditanyakan Pak Parin berapa? 56. 56. Ya, 956. Hasil laba untuk apa? Ya, nanti kita tanyakan ke Pak Kades nggih, Pak. Karena saya tidak tahu. Nggih. Ininya uang beras 350 dikembalikan. Gendurenane. Jangan ini dikembalikan, Pak. Gendurenane kok tidak ada tadi? Oh, nanti. Sebentar toh. Kok sabar ya. Pasti nanti. Viral banget. Dana 600 diberikan, terus dikasihkan beras, diambil 350 dan dikembalikan 250. Hasil laba dibuat untuk genduren. Ya, itu. Ya, jenengan kalau tanya, nanti kita tanyakan kok ke Pak Kades. Kalau jenengan ingin tahu sing genduren sapa, nanti kita tanyakan. Karena BPD tidak tahu. Jenengan dengan zaman BPD tahu ya, kita tidak ikut genduren. Masuk. Bagus. Biar jenengan Mas Hendri masih aku yang sampai wedi. Iya. Gendurenan Pak Parin. Nggih, ngoten nggih. Ikut gendurenan selamat, Bu. Amin. Tapi kalau ikut gendurenan, alas saya nggak tahu. Nggih, Pak. Saya tidak membicarakan orang lain. Saya hanya bicara BPD tidak ikut Genduren. Alhamdulillah. Masalah kula diwasi Mas Hendri. Nggih, boleh tidak boleh menuduh. Nggih, tapi nguasi oleh. Nggih, kesane anu Pak nggih, agak rileks. Yo melok panik Mas ya. Nggih. Boten Pak, ya Allah. Jenengan kalau tidak percaya bisa tanya ke Pak Kades ya. Di sini dikasih berapa? Nggih, ngoten. Lanjut nggih. Pur, percaya dengan saya. Nggih, 100% Bu. Nggih. Sekarang dari Pak Suhairi yang diwakili anaknya Mas Hadi. Di sini menceritakan kronologis pembagian beras, nggih. Pertama diarahkan, diharuskan dan langsung dipotong 300.000, 50.000 itu kesimpulan. Kronologisnya, pertama numpuk kartu di sebelah sini, dipanggil sama Pak Samsul, menyerahkan KK dan KTP ke pihak kantor pos. Setelah itu difoto,
dipegang uangnya nggih, mboten pegang uangnya mau dikasihkan difoto. Setelah itu ke meja selanjutnya sidik jari. Terus uang itu jalan nggih. Dari berarti lewat sidik jari itu lewat geser sendiri apa lewat data itu tadi? Dari orang-orangnya yang di sini. Oh ya, berarti digeser ke data. Dari data digeser lagi ke data. Akhirnya nyampe kedua orang. Benar kan tidak sebut nama tadi nggih. Di sana dipotong untuk beli beras, dikasih uang 250.000, dikasih pipil, terus jenengan suruh ambil beras. Akhirnya pulang bawa beras dan uang. Nggih, niku nggih. Tapi belum menerima, belum memegang haknya. Lah nggih kula kan saja toh yang pegang kan kantor pos. Nggih. Belum memegang. Bapak Ibu sekalian, dari tanggapan dan penyampaian para apa nggih? Narasumber nggih. Yang saya bacakan adakah yang saya apa ya? Iya, selewengkan ini Mas Hendri. Mana? Nggih. Tadi saya mengatakan bahwa poin C, poin C yang berbunyi bahwasanya membentuk warung menyediakan ya, dan terkait dengan perilaku yang seperti ini kita mosi tidak percaya kepada aparatur pemerintah desa. Oh ya, berarti dari jenengan saya tambahkan gini nggih Pak. Nggih, saya tambahkan dari Pak Asrisman. Tadi yang terakhir kan ada sebagian data yang diberikan secara diolor-olor lah bahasanya ngoten mbuh kopi lek noto. Karena kita ketemu saja sulit bukan. Iya, itu kan keterangannya Pak G. Jadi singkatnya bahwa masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahan desa. Ngoten nggih? Kita kan ranahnya memang dijago, Pak. Nah, padahal karo bapake kok angel apa disegel. Itu saya tidak bisa jawab. Bon, saya kan cuma notulen ya. Saya cuma mencatat dari apa yang jenengan usulkan. Pak Arisman nanti saya tambahkan ya bahwa tidak ada kepercayaan dari masyarakat kepada aparatur desa Rejoagung. Sampun semuanya sudah kami catat Pak. Nanti akan kita pelajari dan yang jelas nanti apa yang jenengan inginkan mudah-mudahan semua terpenuhi. Bu, catatan satu lagi. Apa? Kalau memang seperti ini untuk mohon maaf kepala desa itu sudah ada undangan tetapi tidak ada satupun mengabaikan. Apa perlu untuk kantor desa ini kita segel? Ya, disegel. Berarti ini pertanyaan jenengan ya. Padahal dari Mas Hendri ya. Apa disegel bareng-bareng? Kan seperti ini harus ada yang bertanggung jawab. Dengan yang mengatakan ya. Berarti Mas Hendri ditambah lagi. Ya, sampun. Apa dirantai? Berarti podo-podo, lu diundang gak sekolah. Demikian ya narasinya sudah kami bacakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Sudah cukup ya, sudah malam ya. Seyogyanya kan saya lihat sudah memenuhi semuanya kayaknya ya. Kiranya kami akhiri akhirul kalam Allahumma fiq ila wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nunggu rekome, masih menunggu surat pernyataan. Matur nuwun kepada Bu Siti, luar biasa nyatetnya tadi gimana ya sampai kronologis bisa disampaikan ulang ya. Saya kan nggak sempet nyatet tadi. Salut. Suruh memularagakan apa yang disampaikan Mas Adi, lupa sumpah saya. Luar biasa. Salut. Makanya saya salut. Matur nuwun Bu Siti, kasih aplaus dong. Capek ini nyatetnya. Gak salah, nyawang terus gak salah. Tadi kami diberi mandat oleh Bapak Ketua BPD untuk memimpin forum diskusi karena ini sesuai dengan mekanisme yang kita sepakati bahwasannya penyampaian pendapat ini juga sudah clear dan sudah sangat jelas tercatat dan tadi sudah diverifikasi ulang.
karena ini sudah selesai di tahapan kami, waktu kami kembalikan lagi Pak Haji kepada Pak Haji Saifuddin selaku Ketua BPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara curhatan sampeyan yang disampaikan kepada BPD berjalan dengan baik, tertib, wis matur nuwun kula, matur nuwun. Wah, sebelum mulai kami sempat sok saestu. Sempat tegang saestu, nggih. Yakin matur nuwun. Tidak tahu. Dasarnya Surabaya yang Malang yang kita. Jakarta saiki. Kali pahit. Sik nyiapne pitik gawe gendorenan. Goreng ngawi. Bapak-bapak yang saya hormati, semua kronologi yang sudah saya pegang mulai sampean laporan gitu, semuanya pun proses saya kepada Bapak Kepala Desa sekaligus semua notulen ini nanti akan kami proses, ya, akan saya tembuskan kepada Bu Camat, kepada Pak Lurah, terus tembusannya kepada 3 pilar sana, langsung Pak Camat, Bu Camat gitu, terus Kapolsek dan Denramil. Itu akan saya langsungkan ke sana. Nanti untuk selanjutnya saya menunggu pengarahan dari sana. Ya. Biar berjalan baik, tertib, enak ngono nggih. Dadi yo ora terjasa. Insya Allah pertemuan kita akan membawa manfaat. Tujuan saya membawa desa jauh lebih baik. Terus lek nyatut aja ditambah-tambahi. Nggih, aja ditambah-tambahi. Oh, siap. Nggih. Yang menyikapi tidak ditambah-tambahi, saya mohon pada hari ini juga, detik ini juga, hasil laporan usulan semuanya itu mohon rekomendasi dari BPD dikasihkan kepada Pak Ale tadi seperti yang saya sampaikan harus cukup kawal untuk bukti pelaporan bahwasanya pada malam hari ini terjadi seperti ini. Inspektorat juga datang berapa 6 orang yang di sini itu ternyata warganya yang masih menurut seperti ini. Tolong Pak rekomendasi hari ini biar ada seudon seperti Bapak yang ya, saya memohon biar kita bagikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada. Betul. Lu surat Mas Otik, nggih, ngapunten. Kita keterbukaan sangat terbuka. Ada di kamera dan lain sebagainya. Sebenarnya ini hak semuanya, saya pun punya hak secara pribadi untuk tidak dibuka secara umum. Dengan menuntut hak, kami juga punya hak. Kan gitu ya. Kita sama-sama bareng-bareng, semangatnya bareng-bareng. Yang pasti semua yang ada di sini akan kita kirim. Nanti Pak Haji, kalau mereka dari timnya ini, monggo nanti bisa diajak bareng-bareng ke kecamatan. Perwakilan aja, bareng-bareng aja. Kalau bahasanya seperti itu Pak, oke kita terima. Pak Haji tadi jangan ditambah-tambahi. Nah, kita menyikapi seperti itu. Boten maksudnya, capek maksudnya. Nanti seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Saifuddin selaku Ketua BPD, otomatis kalau kita bersurat dan lain sebagainya kan yang tanda tangan kita sudah Pak Haji, ya semuanya tanda tangan dan lain sebagainya. Surat ditujukan kepada Bu Camat sebagai laporan seluruh kronologis. Saya bilang seluruh kronologis, termasuk apa yang dicatat Bu Siti hari ini. Kemudian karena besok ini libur, mungkin hari Jumat bisa, termasuk daftar hadirnya juga dilampirkan di Bu Siti ini. Nah, nanti bisa boleh perwakilan dari tim mungkin mendampingi Pak Haji Saifuddin atau yang ditugaskan untuk mengawal
supaya kita sama-sama terbuka bahwa surat itu sudah sampai di kecamatan dan di 3 pilar. Mengapa kami sebut 3 pilar? Ya memang ini kan semua punya ranahnya sendiri-sendiri. Ada ranah administrasi di kecamatan, ada ranah hukum di polisi dan lain sebagainya. Sehingga monggo saling menghargai, semua sudah punya ranahnya masing-masing. Seperti itu. Kita BPD juga ya minta dihargai. Dalam hal ini kita sudah berusaha maksimal. Yang katanya tadi kami nggak ikut gendurenan. Gendurenan saya sebenarnya sempat tersulut kalau sampai ada yang ngomong BPD gendurenan, jadi ngapunten lah. Nanti yang jawab biar Mas Hendri, Mas Hadi, pasti saya pribadi ya, Mas Monaris, malah bukan saya nanti yang jawab. Biarkan Mas Hendri, Mas Monaris, Mas Hadi yang jawab gitu loh. Kira-kira atau Mas Bambang itu yang di belakang gitu Mas. Saya nggak ikut gendurenan. Kalau nggak ikut gendurenan berarti ada sesuatu. Nggih. Seperti itu, jadi kami mohon dengan hormat, mari kita ikuti proses ini dengan baik. Saya berterima kasih dari mulai proses sebelum Lebaran, jenengan sabar mengikuti proses ini. Tanggal 6 bersurat ke kami, hari ini baru bisa menggelar pertemuan ini. Nanti kami mohon juga disepakati nggih Mas Otik ya, mekanisme yang Mas Hendri disepakati ya, mekanisme bareng aja ya, tapi nggak usah semuanya nanti 25 ini berangkat bareng kayak nguruk manten. Atau Mas Hendri mau mantenan lagi? Kalau kita juga Pak, mohon izin kalau bisa rapatnya itu di Desa Rejoagung saja, jangan di kecamatan. Rapat bersama 3 pilar kecamatan, Forpimka kalau bisa di Desa Rejoagung saja. Bukan ranah kami. Kami tidak ingin mengatur yang di atas sana. Kan seperti itu. Kita tidak mungkin dong forumnya kecamatan di monggo nanti masa yang bawah ngatur yang atas ya. Mereka punya kapabilitas masing-masing lah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ranah administrasi ada di kecamatan, proses hukum juga ada di unsur Polri dan TNI, ya, pengamanan ada di TNI. Ya ini masing-masing monggo kita saling hargai tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang sangat kita hormati. Paham nggih? Kita sepakat seperti itu. Kami gini Mas, jangan jebak kami. Bahkan kita bersurat aja belum sama minta itu loh ya apa sih? Ayolah, maksudnya ayolah. Iya. Oke, masa saya aja berpikir seperti itu kira-kira itu. Pak, kita bersurat aja belum. Pak, melaporkan aja belum. Ngeten mawon, Pak. Niki kan terpantau kamera. Kalau ada pembicaraan kita yang bergeser sedikit pun, tinggal setel aja ini. Kan ngoten mawon. Ngoten mawon. Soal teknologi yang saya sampaikan tadi. Mas ini luar biasa. Karena kita pengalaman yang dulu-dulu Pak Komite, kita malumilah masyarakat meminta. Siap. Yang penting sampaikan entah itu diterima entah tidak usulan dari Pak Andri tadi ya. Mohon ditinjaukan itu ya. Entah diterima entah tidak karena itu hak masyarakat itu pasti. Bukan apa. Kita tidak apa-apa. Kita sadar hukum. Siap. Sepakat nggih. Ikuti prosesnya, kemudian nanti dikawal bareng-bareng biar surat nyampe di institusi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mungkin gitu, saya kembalikan ke Pak Siswa itu. Setelah kita sepakat bersama, jenenge musyawarah gak enek eleke wong. Kabeh apik. Mudah-mudahan malam hari ini Allah betul-betul menurunkan rahmat dan ridho kepada kita bersama. Kita tutup dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan akan selalu menyertai desa kita Rejoagung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Minta maaf
atas segala kesalahan, kekurangan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tidak ngerokok, itu menyelamatkan. Sing diundang wong selawe, sing teko sakmene. Lah ya. Sing diundang wong selawe, sing teko sakmene kean.